Halo, halo, selamat siang. Pagi ini saya akan presentasi tentang omnichannel dan ini saya sampaikan untuk teman-teman di Skill Academy di Ruang Guru untuk persiapan nanti pada saat saya melakukan presentasi atau pada saat recording ya. Baik, ini adalah materi yang sudah kita sepakati bersama-sama mengenai apa sih ini chapter kedua ya. Apa sih bedanya customer care dan omnichannel, kemudian omnichannel management dan bagaimana caranya nge-manage omnichannel dengan baik dengan mempertimbangkan resources, people, time, and money. Kemudian berikutnya adalah omnichannel adalah manajemen brand experience dan momen selama berhubungan mulai dari pencarian, transaksi, dan setelah transaksi. So, it's all about the customer perceptions on the brand itself. Ya. Baik, kita tahu persis mengenai definisinya terlebih dahulu tentang omnichannel. What is omnichannel? Omnichannel itu adalah model bisnis lintas channel yang digunakan oleh perusahaan atau sebuah institusi atau lembaga untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengalaman pelanggan mereka. Memang muara omnichannel itu adalah bagaimana ujungnya adalah ke CX atau ke customer experience ya. Dan ini adalah satu bentuk layanan yang dimiliki oleh kebanyakan enterprises di Indonesia. Nah, kemudian apa sih diferensiasinya antara single channel, multi channel, cross channel, dan omni channel itu sendiri? Kalau single channel adalah seandainya ini konsumen, maka konsumennya itu adalah berinteraksi langsung dengan stores-nya atau tempat berjualannya. Tempat berjualan ini yang disebut dengan omnichannel. Single channel, maaf. Kemudian ada yang disebut lagi dengan multi channel. Multi channel ini adalah beberapa channel yang dibagi-bagi. Ada yang off store, kemudian online store, kemudian mobile store. Ketiganya dinyatakan terpisah begitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan cross channel. Cross channel ini hampir mulai mendekati omni channel. Tetapi ini adalah ujungnya bermuara ke end user, ya. Tapi di antara ketiga ini tidak saling berinteraksi. Mereka berjalan sendiri dan sendiri-sendiri begitu. Jadi kalau misalnya saya datang ke toko A gitu ya, kemudian saya sudah memesan A, maka yang disampaikan adalah pesanan A-nya saja gitu. Kemudian di ke toko A, saya larinya ke website A juga. Tapi begitu saya masuk ke website ini, pesanan yang sebelumnya saya order itu tidak akan muncul di sini karena masing-masing channel itu nggak saling berinteraksi. Nah, sementara omnichannel itu saling berinteraksi satu sama yang lain. Antara channel off store, antara mobile, antara web, kemudian antar email, kemudian berbagai macam aplikasi lainnya. Kemudian di pencarian juga sama, semuanya saling berintegrasi. Contohnya, misalnya saya adalah sebuah perusahaan perbankan, kemudian mencari sesuatu yang berhubungan dengan perbankan begitu ya. Tentu kita mencari konsumen yang membutuhkan pembiayaan. Ketika misalnya pembiayaan yang saya cari adalah pembiayaan motor, maka brand saya muncul di urutan keberapa di dalam pencarian web di Google. Nah, pencarian web ini begitu diklik, maka saya itu akan ke-noted gitu. Maka si konsumen tersebut akan terhitung sebagai potensial pencari pembiayaan motor tadi itu. Nah, maka dari itu dikejar. Ketika mengklik, kita bisa tahu dengan Google atau dengan berbagai macam dashboard lainnya, itu kita bisa mengidentifikasi siapa sih yang mengklik. Nah, kemudian di follow up, apakah itu lewat email, apakah itu lewat WA, atau mungkin ditelepon. Ditelepon oleh customer service kita atau oleh CRM kita tentang kenapa harus menggunakan pembiayaan di bank kita. Itu salah satu contohnya ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah kita sering dengar customer care dengan omnichannel. Apa sih bedanya gitu, customer care dan omnichannel? Kemudian ada lagi istilah customer services. Nah, customer service itu adalah awal dari lahirnya sebuah customer care dan juga omnichannel itself. Jadi customer service itu adalah sebuah layanan standar
yang diberikan kepada pelanggan dari sebuah enterprises menyangkut mengenai proses, teknologi, dan people. Maksudnya adalah, seandainya ada orang yang mau melakukan penyimpanan uang di bank Anda, misalnya Anda sebuah perusahaan perbankan, maka tahapan proses, teknologi, dan people itu yang disebut dengan bagaimana customer service itu diberikan. Nah, berhubungan dengan customer care, maka pelayanannya itu jauh lebih daripada yang standar. Jadi misalnya, ternyata ada yang manula begitu. Tentu kalau ikut standar, dia tidak akan pernah mau memenuhi kebutuhan standar. Karena standarnya adalah kita kasih struknya, kita kasih formnya, kita suruh dia antri, kemudian selesai. Tapi karena kita menggunakan prinsip customer care, kita bikin dia khusus karena dia adalah manula atau ibu hamil misalnya, kita prioritaskan, maka itulah yang disebut dengan customer care. Atau misalnya berhubungan dengan permintaan yang khusus, misalnya ada customer kita, pelanggan perbankan kita, tapi dia melakukan transaksi di 50 kota atau 50 negara, tentu kita akan handle dengan yang cara lain. Itu yang kita sebut sebagai customer care, ya. Nah, bedanya antara customer care dengan customer service itu adalah customer service sifatnya standar, tapi kalau customer care itu beyond standar, yang lebih customized. Nah, bagaimana cara nge-manage ini semuanya di era omnichannel dengan adanya ledakan teknologis, dengan berbagai macam social media, maka omnichannel itu menjadi sebuah ilmu sendiri bagaimana caranya nge-manage channel-channel yang kita miliki bermuara kepada customer care experience atau customer experience atau biasa orang menyebutnya dengan CX. Ya. Kemudian slide berikutnya saya akan bercerita tentang pelanggan customer nasabah yang tidak hanya membeli produk kita tapi juga persepsi terbangun manakala sudah berhubungan dengan bisnis kita. Saya akan memulai dari sebuah kenyataan bahwa sekarang yang namanya customer kita saat ini itu is very curious, very demanding and very impatient shoppers. Mereka tuh sangat ingin tahu. Jadi keponya itu sudah kepo tingkat tinggi begitu. Kemudian they're demanding. They're also impatient shopper. Mereka tuh sangat tidak sabaran. Nah, data terakhir yang kami miliki dari berbagai macam sumber, terutama dari Google, survei terakhirnya adalah 1,5 kali more spending on FMCG product from household dengan digital access di-compare dengan offline household. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sekarang sudah 1,5 kali spending waktu yang atau sesuatu yang dikeluarkan untuk FMCG produk dari sebuah rumah tangga dengan digital access itu lebih tinggi begitu dibandingkan dengan offline. Demikian juga dengan kenyataan bahwa 62% Indonesia consumers itu saat ini menggunakan search untuk purchase journey. Artinya apa? Kenyataan bahwa orang menggunakan tools yang namanya search, mencari tahu lewat berbagai macam cara, lewat Google, Yahoo, lewat Bing, dan lain-lain, itu melakukan pengecekan terlebih dahulu, dilihat dulu, di search terlebih dahulu, kemudian baru purchases. Nah, kemudian dari dua search related to make up the face care mention specific brand. Jadi related dengan make up dan face care itu menyebutkan specific brand. Jadi kalau brand Anda adalah fast moving consumer good dengan hubungannya dengan make up dan face care, maka jangan nanggung-nanggung, iklannya memang harus muncul di mana-mana begitu, suka nggak suka ya, karena memang demand-nya sangat tinggi. Nah, kemudian ada data lain bahwa 2,5% itu akan meningkat pencariannya setelah ada kalimat promo di dalamnya. Misalnya katakanlah promo sepatu sneakers misalnya, atau promo pembiayaan kendaraan bermotor. Ada kalimat promo di depan. Kemudian berhubungan dengan barang-barang ada kalimat pengiriman cepat juga akan meningkat 1,4 kali. Dan berikutnya kalimat-kalimat terdekat ini adalah yang berhubungan dengan search. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah konsumen itu memulainya dari search terlebih dahulu. Search terlebih dahulu memungkinkan kita untuk menemukan bagaimana yang kita sebut sebagai omni channel itu sendiri. Ya. Nah,
Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana customer journey, saya menyebutnya pemahaman tentang konsumen di sebuah lembaga donor, ya. Di sebuah lembaga donor kita bisa tahu ini adalah omnichannel yang sudah diterapkan di lembaga donor. Saya nggak bisa sebut nama lembaganya, tapi yang pasti stage-nya pertama adalah bagaimana caranya kita memetakan donor behavior-nya seperti apa. Mulai dari tahap awareness, mulai dari tahap research, berikutnya ke tahap actions, dan berikutnya adalah post actions. Maka berbagai macam touch point kita rancang. Berbagai macam touch point inilah yang kita sebut sebagai manajemen omni-channel. Jadi mulai dari research charities, membaca berbagai macam berita, views, social media, dan lain-lain. Jadi stagingnya adalah awareness, research, actions, dan post. Awareness, kita harus paham betul touch point-nya yang wajib hadir adalah pertama, tulisan-tulisan atau review-review orang di sosial media tentang brand kita yang menyangkut mengenai donor. Kemudian visit ke website-nya juga harus clear, ya. Kemudian demikian juga dengan visit talk to the represent-nya juga harus clear. Di sini semuanya ada tahapan-tahapannya mulai dari awareness, research, actions, dan post. Nanti kita akan kasih satu sheet yang menerangkan tentang customer journey dari sebuah lembaga donor tentunya, ya. Baik, topik ketiga adalah menyangkut mengenai audit your current customer journey mapping. Ini penting untuk kita pahami karena di dalam proses yang kita sebut sebagai omnichannel, kita mesti tahu dulu apa yang saat ini sedang terjadi dengan channel yang kita miliki. Oke, topik pembahasannya adalah memulai dengan data dan pengalaman yang nyata. Kita semuanya real. Jadilah konsumen atas produk kita sendiri melalui research, mini research, insights, kemudian sintesa, rasain, learning, pahami, dan seterusnya. Kemudian bagaimana online dan offline presence kita. Coba random check tentang call center kita, atau coba komen di sosial media kita, apa yang akan terjadi dengan pernyataan-pernyataan yang akan kita lontarkan. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Baik, yuk kita coba lakukan ini. Pertama, kita kontak customer service kita. Apakah itu punya nomor telepon, apakah email, apakah apa. Dan bagaimana reaksinya setelah kita memberikan pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, kunjungi situs website kita. Ini apa yang akan terjadi dengan website kita? Apakah kita merasa nyaman dengan tulisan-tulisan yang ada di situ? Cukup jelaskah terlihat? Cukup clearkah seandainya orang mau bertanya? Dan lain-lain. Tentu ya, teman-teman, jangan pakai akun pribadi, tapi pura-pura jadi calon pembeli. Maka ini adalah penting buat kita untuk memahami tentang perilaku dari channel kita saat ini. Nah, ini disebutnya sebagai customer service. Apakah kita cukup terlayani? Apakah cukup terlayani dengan customer information saat ini gitu ya? Kemudian ini contoh-contoh lain. Coba googling kategori bisnis kita dengan kalimat yang seolah-olah kita adalah customer, ya. Seolah-olah kita adalah customer yang sedang mencari kita semuanya, brand kita. Oke, jika Anda seorang bankers, maka ketiklah pembiayaan motor yang terjangkau. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah kita di urutan keberapa? Nah, jika Anda seorang manajer atau brand sebuah merek fast moving, katakanlah deterjen bubuk, atau Soklin lah, sebutlah nama brandnya gitu ya. Maka ketiklah deterjen bubuk, maka brand Anda apakah muncul atau tidak? Oke? Nah, karena saya sudah melakukan, ketika kategori bisnis saya adalah omnichannel agencies, begitu saya ketik omnichannel agencies, maka sampai saat ini saya di urutan pertama ya untuk SEO di Google Search Organic. Kami advika.id itu urutan pertama yang berhubungan dengan omnichannel agencies. Begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah search engine result page Anda sudah punya urutan keberapakah Anda saat ini? Ini adalah hasil search engine, hasil pencarian saya. Saya Heri Ardin, spesialis untuk omnichannel. Kita di urutan pertama di kolom pencarian yang tidak berbayar atau kita sebut sebagai SEO. Terima kasih.